は新型コロナウイルスの緊急経済対策としてすべての国民に一律10万円を支給するため、今日午後、今年度補正予算案の閣議決定をやり直します。安倍総理大臣は先ほど政府与党の会議で、一日も早く現金を国民の手元に届けられるよう全力で取り組むと強調しました。一日も早く現金を国民の皆様のお手元に届けられるよう、実施にあたる自治体や関係機関の方々と協力し、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman udah sempat lihat cuplikan video di awal. Jadi itu tuh pemerintahan Jepang melalui konferensi persnya memberikan bantuan kepada seluruh orang yang ada di Jepang, penduduk Jepang, termasuk orang asing. Termasuk saya ya, orang asing. Itu tidak terkecuali ya, tidak terkecuali. Pokoknya semua, maupun bayi, orok ya, itu baru brojol juga tuh dapat 100.000 yen. Kalau dirupiahin sekitar 14,4 juta rupiah. Bayangin, saya di sini tuh ada 5 orang. 5 orang dikali 14,4 juta. Wah, banyak lah ya. Untuk ukuran kita orang Indonesia nih, dikasih jebret 14 juta. Gede banget itu, coy. Sumpah, gede banget, coy. Itu bisa kebeli motor Beat kayaknya tuh, cash. Jadi ini dia kertasnya atau formulirnya. Uang ini untuk apa sih? Jadi uang ini untuk menstabilkan perekonomian yang ada di Jepang. Terlebih kan kayak Disneyland atau USJ itu beberapa waktu yang lalu tuh sempat tutup, coy. Dan ekonomi di Jepang sampai turun 90%. Itu ekonomi Jepang tuh sampai turun 90%. Terus juga kan rencananya tuh tahun 2020 bulan 5 apa ya, bulan ini atau bulan berapa gitu, diadakan Tokyo Olympic. Itu dibatalin, ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan tentunya gitu loh. Jadi buat yang nggak kerja, pokoknya dipukul rata 14 juta semua, 14,4 juta ya, 100.000 yen lah, pukul rata semua. Mau yang pengangguran, mau yang kerja, mau lansia, semuanya 100.000 yen gitu loh. Caranya gimana? Caranya di sini nih, ada formulirnya, coy. Alah, susah ya. Itu BTW itu pemerintahan Jepang menggelontorkan dana tuh menurut kata teman saya ya. Dia kan istrinya tuh orang Jepang. Kalau kalian tahu channel Neo Japan, itu pemerintahan Jepang menggelontorkan dana sekitar 9.000 triliun untuk kesehatan, untuk ya membackup perekonomian yang ada di Jepang lah. 9.000 triliun itu duit apa-apa ya. Memang dampak COVID di Jepang ini tidak separah negara-negara lain seperti ya mungkin seperti di Indonesia. Dibandingkan Indonesia, Jepang lebih sedikit sih yang terjangkitnya, yang terkenanya. Nah, ini dia. Kita mendapatkan satu kertas ini. Terus ini cuy, formulir. Formulirnya ada 2 ya. Nah, ini dia. Dan ini ada di sini tuh contohnya. Nah, ini dia. Ini dia contohnya. Ini yang merah-merah ini yang diisi. Ini juga diisi ini diisi semua. Seperti itu. Ini petunjuknya di sini. Sumpah aing kagak kebaca, ini puyeng, sumpah. Nah, ini dia kertasnya ini. Nah, seperti ini formulirnya, teman-teman. Tuh lihat. Terus yang terakhir adalah ini nih. Nah, gimana ngisinya? Nanti dijelasin sih biasanya sama orang perusahaan ya. Cara ngisinya gimana, terus apa aja yang diceklistin gitu loh. Tapi di sini juga tertulis tuh kalau misalnya nggak mau menerima juga bisa, tinggal diceklis aja yang nggak mau menerima. Nah, aing mah pasti menerima ya, itu udah butuh itu ya. Jadi seperti itulah minasang ya. Dibilang corona membawa berkah juga ya bisa dibilang seperti itu nggak ya? Ya nggak tahu lah. Intinya pemerintahan Jepang tuh menggelontorkan dana sekitar 9.000 triliun untuk membackup perekonomian yang ada di Jepang. Dan kita sebagai orang asing juga alhamdulillah ya mendapatkan bantuan tersebut 14,4 juta.
memang nggak sedikit. Kalau buat saya mah banyak, itu teh 14,4 juta teh ya. Coba itu, karena kan di Jepang sendiri ada perusahaan yang nggak bekerja atau nggak beroperasi, banyak yang diberhentiin. Tapi di Jepang sendiri itu nggak ada lockdown tuh. Mungkin seperti kita tuh di PSBB, jadi dibatasi ya. Kalau misalnya memang nggak penting-penting banget, memang nggak usah keluar. Dan di Tokyo sendiri ya memang ada beberapa orang yang keluar keluyuran sana kemari, berlarian kayak gitulah. Oh ya, bertepatan dengan Golden Week. Golden Week itu artinya liburan musim panas ya, sekitar 2 minggu. Kalau saya pribadi 2 minggu tuh libur. Itu juga nggak boleh kemana-mana sama perusahaan saya, nggak boleh keluar, mesti nggak boleh ke pusat kota, nggak boleh ke pusat kota Tokyo karena riskan, rawan akan tertular. Terlebih kan pekerjaan saya di bidang makanan, jadi itu rawan banget. Nggak boleh kemana-mana kecuali ke supermarket, kayak ke Kongbini tuh kayak di Alfamart lah, ke 7-Eleven itu nggak apa-apa, asalkan pakai masker. Seperti itu, ketat banget memang. Oh ya, pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia, semoga coronavirus ini bisa cepat hilang ya, si memang corona, biar perekonomian yang ada di Indonesia juga segera pulih. Buat teman-teman kalau misalnya memang nggak perlu-perlu banget, dihimbau jangan nongs dulu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya udah mamang coronanya pergi, mau nongs lagi juga nggak apa-apa lah, sampai pagi ke malam, pagi lagi juga nggak apa-apa. Stay safe minasang. Terima kasih yang udah mau menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa.